Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perekonomian Indonesia akan membesar dari indeks 401 mahasiswa Oktober. Tujuan utama investasi adalah untuk meningkatkan dan mendapatkan keuntungan finansial. Baik individu maupun perusahaan melakukan investasi dengan harapan mendapatkan imbal hasil atau pendapatan yang lebih besar dari modal yang diinvestasikan. Namun tujuan spesifik dan mencapai tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan. Tujuan investasi individu, pertumbuhan modal, meningkatkan nilai aset dari waktu ke waktu, mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti membeli rumah, pendidikan anak, atau pensiun. Pendapatan pasif, menghasilkan aliran pendapatan tambahan dari investasi, dividen, saham, atau persiapan pensiun. Membangun dana pensiun yang cukup untuk mempertahankan gaya hidup setelah tidak lagi bekerja. Perlindungan inflasi, mengalahkan laju inflasi agar nilai uang tetap terjaga dan daya beli tidak turun. Realisasi tujuan finansial, mencapai tujuan keuangan pribadi seperti membeli kendaraan, hiburan, atau membantu keluarga. Tujuan investasi perusahaan, pertumbuhan bisnis, memperluas operasional, meningkatkan produksi atau mengembangkan produk baru. Efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas, atau meningkatkan efisiensi proses bisnis. Peningkatan pangsa pasar, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan atau memperkuat posisi kompetitif. Diversifikasi usaha, masuk ke pasar baru, membangun produk baru, atau mengakuisisi dan lain untuk mengurangi risiko. Pengembalian investasi, memastikan investasi yang dilakukan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dari biaya modal. Perbedaan tujuan investasi, skala. Perusahaan cenderung berinvestasi dalam skala yang lebih besar dan dengan tujuan yang lebih strategis untuk pertumbuhan bisnis jangka panjang. Sementara individu berinvestasi dengan tujuan yang lebih personal dan jangka panjang. Tanggung jawab, perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola dana pemegang saham atau investor, sementara individu memiliki lebih banyak kebebasan dalam memilih tujuan investasi. Toleransi risiko, perusahaan mungkin lebih berani mengambil risiko yang lebih tinggi untuk pertumbuhan, sementara individu cenderung lebih berhati-hati, berfokus pada perlindungan modal. Motivasi, perusahaan berinvestasi untuk mencapai tujuan bisnis, sedangkan individu berinvestasi untuk mencapai tujuan keuangan pribadi dan meningkatkan kesejahteraan. Baik individu maupun perusahaan memiliki tujuan investasi yang berbeda, tetapi keduanya bertujuan untuk meningkatkan nilai aset dan menghasilkan keuntungan. Memahami perbedaan ini penting dalam membuat keputusan investasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing. Konsep marginal efficiency of capital, menurut John Maynard Keynes, adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi tambahan atau tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari perkiraan pendapatan investasi dengan biaya investasi tersebut. Konsep ini mempengaruhi keputusan investasi karena perusahaan akan membandingkan margin efficiency of capital dengan tingkat bunga pasar. Jika margin efficiency of capital lebih tinggi dari tingkat bunga, investasi dianggap menguntungkan dan akan dilakukan. Jika lebih rendah, investasi tidak akan dilakukan. 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal adalah saham, obligasi, dan reksadana. Saham memiliki kepemilikan dalam suatu perusahaan. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Reksadana adalah kumpulan dana dari berbagai investor yang dikelola oleh manajer investasi. Berikut penjelasan lebih rinci. Saham. Definisi. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan membeli saham, investor menjadi pemilik sebagian kecil dari perusahaan. Obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Penerbit obligasi berjanji untuk membayar kembali pokok utang beserta bunganya pada tanggal jatuh tempo. Reksadana. Reksadana adalah badan investasi yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk dikelola oleh manajer investasi profesional. Dana tersebut kemudian diinvestasikan dalam berbagai instrumen pasar
saham, obligasi, dan lainnya.